Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Imron Rosyad, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD 1 Sidomulyo, Kecamatan Cipulo, Kabupaten Kudus. Kali ini saya ditemani oleh Bu Ninik Novianita, SPD. Beliau adalah guru kelas 5 SD 1 Sidomulyo. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Nita hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Iya. Ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Pak. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Nita lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Iya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Nita lakukan, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Nita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, begitu ya Bu Nita, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nita. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu Nita. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nita capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu nanti ada 3. Yeah. Yang pertama yaitu dengan menyimak video, murid itu bisa menjelaskan 4 unsur intrinsik. Dan yang kedua, dengan menulis, murid bisa menuliskan 4 unsur-unsur tadi. Yang ketiga yaitu dengan berbicara, murid bisa mempresentasikan hasil dari diskusi tadi di depan kelas. Oke, jadi ada 3 ya Bu tujuan yang ingin Bu Nita capai ya. Di antaranya tadi menyimak video, kemudian menulis unsur intrinsik yang 4 tadi, kemudian yang ketiga bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Nita capai atau ingin dilakukan selama observasi Bu? Untuk area pengembangan ini lebih ke aspek pengetahuan dan keterampilannya, yaitu pada murid terutama dalam menyimak, menulis, dan mempresentasikan dari 4 unsur intrinsik tadi. Oke. Nah, saya ingin dengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Nita terapkan di kelas. Mungkin dari strategi, model, atau metode pembelajarannya. Saya menggunakan strategi dengan video. Kemudian model pembelajarannya yaitu dengan PBL atau Problem Based Learning dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang akan Bu Nita terapkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Nita gunakan di kelas? Untuk medianya akan menggunakan LCD atau proyektor, kemudian ada Chromebook. Ya. Nah, kira-kira kapan pembelajaran ini Bu Nita lakukan? Insya Allah Rabu. Rabu depan ya Bu? Iya. Oke, saya akan datang ke kelas ya Bu. Saya kemudian mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya saya akan melakukan observasi. Terakhir kita akan adakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik beliau Pak Mansur Arta. Demikian ya Bu. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang ingin Bu Nita dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Hasil dari percakapan hari ini itu mungkin saya sudah ada gambaran mengenai media apa yang dapat saya gunakan atau lakukan nanti. Dan untuk praktek mengajar besok saya sudah mempersiapkannya tuh Pak. Jadi sudah siap ya Bu? Insya Allah siap ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu besok ya Bu. Iya Pak.
Baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, luar biasa, alhamdulillah. Are you happy? Sekarang kita berdoa dulu ya, silakan maju disiapkan. Siap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sudah belajar? Sudah. Oke, sekarang coba siapa yang hari ini sudah siap belajar? Sudah siap semua ya? Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, coba kalian berdiri, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Semuanya perhatikan ya. Indonesia tanah airku, harum darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia
Silakan duduk kembali. Hari ini pelajarannya apa, Kak? Bahasa Indonesia. Unsur dalam cerita. Di sini unsur dalam cerita itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik di dalamnya ada apa saja, Kak? Belajar dan ingat materi kemarin. Di rumah kalian pernah nonton TV? Pernah. Ya, kalian tonton film apa? Kartun. Contohnya apa? Ini apa lagi? SpongeBob. Apa cuma kartun, Cah? Apa lagi? Dongeng. Terus apa film bisa dicari unsur intrinsiknya? Bisa tidak? Bisa. Oke, kalau bisa nanti Bu Guru mau memutarkan sebuah film, entah itu kartun atau dongeng, ya sendiri ya, nanti apa yang saya putar, tolong kalian simak, kalian pahami di dalam cerita nanti ya, itu ada apa saja sih yang termasuk dari unsur intrinsik. Paham? Tapi sebelum saya putarkan film, saya punya kesepakatan dulu di kelas. Biar apa? Biar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Yuk, kira-kira siapa yang mau usul? Kira-kira apa? Tidak boleh rame. Setuju? Pertama, tidak boleh rame. Apa cuma satu? Yang kedua apa? Ada lagi? Apa? Oke, tidak boleh keluar saat jam pelajaran atau saat KBM. Ya jangan nanti kalau pada waktu guru nerangke, Bu pipis. Nah, Bu mau ini mau itu. Artinya apa? Terganggu. Yang ketiga ada lagi, apa ada dua? Apa? Mengerjakan tugas dengan baik. Jadi ada berapa kesepakatan? 3. Artinya 1, tidak boleh rame. 2, apa lagi? Yuk, tidak boleh keluar sekolah saat jam pelajaran. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan baik. Kalau sudah disepakati berarti ada sanksinya loh. Yuk, sanksinya apa kira-kira? Nyanyi. Oh ya, kamu mau nyanyi. Berarti kalau nanti misal ada yang keluar pipis, disuruh nyanyi gitu ya? Ya. Oke, setuju? Setuju. Baik, sekarang perhatikan ya. Ternyata suara berisik itu berasal dari langkah kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukan dengan mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Seakan semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Ternyata menakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka, si kura-kura yang lambat berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan
Lihat, lamban. Kura-kura bertersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat kali kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga akan melihatnya, tapi dia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perbuatan ini. Semua hewan berteriak dengan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia berdiam-diam dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku telah meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah mengajarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan yang berhenti mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung diri dengan menekan tombol subscribe. Gimana anak-anak nontonnya? Seru dah? Seneng? Film apa ini? Jenis film apa? Kartun. Judulnya apa? Kelinci dan kura-kura. Ini nanti Ibu kasih tugas ya. Tugas Ibu, tolong dikerjakan. Perhatikan, setelah kalian menyimak film tadi, film kartun, kalian dihadapkan bisa menentukan unsur intrinsik dalam cerita tersebut sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita. Paham aja? Paham? Siapa saja kasih coba diulangi. Tema, terus apa lagi? Lampu setting, alur, sudut pandang, kemudian amanat. Dan nanti kamu tulis di lembar ini tugas individu. Silakan kasih nama ya. Saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Oke, 10 menit ya.
belum. Terus nama judulnya apa, delay ya di situ di atas. Perhatikan unsur identitas. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua, yang belum? Ini nanti dikumpulkan ya. Tak panggil beberapa siswa maju. Sudah tidak? Yang sudah dikumpulkan. Sudah. Judul, kelinci dan kura-kura. Tema, kesombongan kelinci. Tokoh, kura-kura, kelinci, semut, monyet, rubel, dan siput. Latar, di hutan. Pesan, jadi orang tidak boleh sombong. Jangan menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Alur, maju. Judul, kelinci dan kura-kura. Tema, kesombongan kelinci. Tokoh, kura-kura, kelinci, semut, monyet, rubel, siput, burung. Latar, di hutan. Pesan, jangan jadi orang tidak boleh sombong dan menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Alur, maju. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini yang kalian simak, kalian amati, yaitu judulnya apa tadi? Kelinci dan kura-kura. Dengan tema apa? Kesombongan kelinci. Jadi antara judul dengan tema sama apa tidak? Tidak. Betul sekali. Judul dan tema tidak sama. Tema merupakan apa kan? Gagasan yang ada dalam cerita, yaitu tema. Ini berbeda dengan judul. Sedangkan tokoh, nanti tokohnya siapa saja? Ada kelinci, ada kura-kura, ada apa lagi? Semut. Terus apa lagi? Monyet, siput, ada gajah enggak? Tidak, tadi tidak ada gajah. Betul sekali. Jawaban kalian benar. Jadi sudah paham ya? Siapa yang merasa sulit? Tidak. Alhamdulillah. Sekarang dalam mengusir ya, biar tidak pusing, kita tepuk-tepuk dulu. Mau enggak? Mau. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, tepuk unsur intrinsik. Ada tema, Penokohan, latar setting, alur cerita, sudut pandang, amanat. tepuk semangat. Oke, senang? Kita lanjut. Sekarang dengan tugas kelompok. Ya, bagi 3 kelompok. Yang sebelah barat kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang 3, yang paling timur kelompok 3. Di depan kalian sudah ada kelompok. Silakan
dari masing-masing kelompok, ya. Tugasnya apa, Bu? Terus tentukan unsur-unsur intrinsik di dalam cerita tersebut. Paham? Paham. Oke, silakan. Kerjanya kelompok ya. Nanti ini terus kelompoknya siapa? Saya akan coba berapa menit ya? 15 atau 20? Bukan berapa menit? 15 cukup? Ya oke, 15 ya. Sesuai kesepakatan 15 menit. Ada yang nulis, ada yang buka. Nah ini cari kamu ingin nonton apa? Oh boleh, ya tahu lulus saya berarti. Kamu nonton apa? Timun Mas. Oke, nonton nih. Biar semuanya lihat. Nah, simak. Semuanya simak. Nonton apa ini? Sambungnya, perhatikan ya. 15 menit. Nanti kalau kurang saya tanda waktunya. Kelompok 1 silakan maju memaparkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1 Ibu Nurafi Arya Saputra, 2 Rifani Mei Kaila, 3 Railatul Hikmah. Judul Asal Usul Surabaya. Tema pertarungan antara ikan hiu atau surat dan buaya atau daya. Alur maju. Tokoh ikan hiu atau surat, buaya atau daya. Latar sungai, hutan, laut. Amanat jangan serakah atau tamak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang gantian kelompok 2.
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sang Kuriang. Tema salam bareng antara ibu dan anak. Alur maju. Tokoh sang Kuriang. Dayang Sumbi. Si Tumang atau anjing Jaweng. Latar. Citayangan. Amanat. Hati-hati dalam berbicara. Sebaiknya berpikir dulu sebelum berbicara. Sabar dan tidak emosi. Tepuk tangan nomor 3. Jadi hasil dari diskusi hari ini, jawaban kalian sudah betul semua. Ya, berarti kalian sudah paham, sudah tahu ya isi dari unsur intrinsik. Nah, sekarang dulu refleksi dulu. Kalian senang nggak hari ini belajar tentang unsur intrinsik? Senang? Ada yang tidak senang? Kok bisa senang? Kenapa? Kenapa Gus? Kamu kok senang hari ini? Bisa nonton video sama kalian sudah gitu? Ada yang lain? Ada. Kenapa? Kamu senang biasa aja? Kenapa kamu senang belajar hari ini? Karena bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik. Tentu sekali jawabannya ya. Kemudian, adakah kesulitan kalian sehari ini belajar, terutama untuk memahami unsur-unsur intrinsik? Kesulitan. Bu, saya kok sulitnya gini-gini ada enggak? Tidak. Bila sudah paham, kalau sudah paham, coba Bu Guru kasih tugas. Silakan ditulis tugasnya untuk pertemuan yang akan datang. Tak kasih PR atau tugas, ya. Jadi sudah paham tentang unsur intrinsik. Sekarang untuk tugasnya saya tambah lagi, yaitu kalian harus bisa menceritakan kembali apa yang kamu lihat atau yang kamu tonton. Jadi ada dua ya. Yang pertama apa? Menentukan unsur intrinsik. Yang kedua, menceritakan kembali cerita yang kalian tonton. Paham? Jelas? Kalau sudah jelas, hari ini cukup sekian. Silakan dimasukkan. Terus berdoa. Ya, kalau sudah silakan disiapkan. Siap berdiri. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Pak Mansur, Bu Nita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bu Nita, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Nita. Siap, ya? Insya Allah siap. Pertanyaannya terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Nita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Nita lakukan. Oke. Bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu berlangsung? Alhamdulillah berjalan lancar, anak-anak tertib karena ada kesepakatan kelas tadi sebelumnya. Oke. Jadi mereka mengikuti kesepakatan yang sudah dilakukan. Bu Nita bisa apa nih? Itu proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar karena proses itu sudah melalui kesepakatan kelas ya. Iya. Lalu kendala apa yang Bu Nita rasakan? Kendalanya karena kita menggunakan teknologi, jadi ya wifi. Wifi-nya sempat mati ya. Ya sempat mati. Iya. Yang pertama. Yang kedua, karena suasananya siang Pak, saya mohon maaf tadi absennya lupa. Kelihatannya grogi juga ya. Iya, grogi Pak. Ada Pak Mansur. Oke. Yang biasanya tidak ditunggui, Iya. merasa ditunggui jadi grogi ya. Oke, baik Bu. Jadi sudah dilakukan dengan baik, walaupun ada kendala, masih ada kekurangan sedikit tadi yang terlupakan ya. Iya. Lupa absen, kemudian lupa menanyakan kabar anak-anak juga gitu ya. Sudah Pak. Ya. Baik. Kemudian yang saya tanyakan Bu nanti area-area pengembangan apa saja yang kira-kira Bu Nita lakukan di kelas tadi, misalnya pengetahuan atau keterampilannya. Menekankan pada membaca. Soalnya anak itu hanya sekedar membaca, tapi pemahamannya kurang. Ya, anak senang sekali kalau dilihatkan gambar-gambar seperti tadi Pak, itu senang, mudah menangkap. Tapi kalau disuruh membaca, terus memahami, dikasih soal, rasanya kok kurang. Iya. Jadi yang saya tekankan itu adalah pemahaman anak dalam membaca. Iya, anak jadi penekannya. Bu Nita menekankan pada proses membacanya, kegiatan membaca supaya anak ini karena ada kelemahan di tidak bisa memahami bacaan ya. Iya. Terus langkah-langkah apa saja yang bisa Bu Nita lakukan untuk meningkatkan pemahaman membaca anak? Ya, dari masing-masing anak kan berbeda. Kalau ya ada yang senang dengan nonton film, ada yang senang dengan baca komik atau bacaan yang lain. Dan itu saya gunakan. Bagi yang belum lancar dalam membaca, saya kasih video-video. Kan dengan begitu mereka paham maksud dari cerita atau maksud dari bacaan tersebut. Kalau yang sudah bisa membaca tinggal memantapkan lagi. Berarti ini proses pembelajaran berdiferensiasi, maksudnya itu deh. Iya, betul Pak. Memberikan perbedaan, bisa kontennya, bisa produknya, bisa apalagi nih prosesnya kan gitu ya, supaya anak-anak murid kelas 5 yang Bu Nita ajar itu bisa yang di bidang lemah membacanya itu bisa memperoleh pembelajaran lain melalui beberapa konten ya. Iya, betul. Terus selanjutnya kira-kira apa kedepannya yang bisa Bu Nita lakukan untuk pembelajaran kali ini? Misalnya hari ini pembelajaran ada kekurangan, kemudian untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran berikutnya seperti apa langkah-langkahnya? Ya, saya berusaha untuk melihat kemampuan dari masing-masing anak. Setiap anak kan berbeda kelebihannya. Ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca atau dan yang lain. Itu saya berusaha untuk
melengkapi bagaimana anak itu bisa mampu memahami bacaan, itu aja membaca. Dilihat dari hobi-hobi mereka. Itu jadi berusaha meningkatkan dengan banyak variasi nih metode pembelajarannya itu melalui bisa menggunakan tadi bisa Chromebook untuk melihat konten nih, melihat video-video. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Nita rencanakan ke depan bisa cepat terrealisasi dan secepatnya dapat menambah meningkatkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Mansur selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap kegiatan supervisi atau observasi kelas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imron Asyad selaku Kepala Sekolah dan CGP Angkatan 11 kemudian dalam ini berperan sebagai observer dalam kegiatan supervisi ya, akademik. Kemudian juga Bu Nini Novianita selaku sebagai guru yang observasi oleh Pak Imron. Secara umum kegiatan observasi sudah cenderung baik mulai dari pra observasi, kemudian observasi kelas, dan yang terakhir adalah pasca operasi tadi sudah dilaksanakan secara berlangsung secara baik oleh Pak Imron. Yang pertama untuk Nini Novianita, bahwasanya tadi pembelajaran sudah bagus sekali. Bu Nini sudah melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajaran yang direncanakan, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang tadi saya sempat takjub dengan adanya surat hafalan pendek, Bu. Iya, Pak. Yang mana tadi ada surat apa namanya? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu berubah sesuai per mingguan atau bulan. Tiap hari. Tiap hari berubah. Harapannya itu memberikan nilai plus dari kelas panjenengan atau sekolah dia sudah mulia ini. Kemudian tadi ke depan harapannya itu hafalan pendek itu dapat dilaksanakan terus menerus sehingga menjadi pemahaman baru untuk peserta didik. Apalagi nanti dikasih maknanya, inti dari surat itu apa sehingga menjadikan motivasi buat mereka tersendiri. Kemudian yang kedua tadi ada juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sekali Bu Nini itu memberikan memberikan sifat nasionalisme pada peserta didik, yang mana saat ini sudah mulai tergusur nilai-nilai nasionalisme ini sudah mulai agak pudar bagi peserta didik karena begitu besar dampaknya dari adanya teknologi dan sebagainya. Kemudian ini sudah memberikan pembelajaran yang menarik. Di situ ada diskusi, ada media pembelajaran yang digunakan, tadi sudah menggunakan video animasi berupa film kura-kura dan kelinci gitu. Ya. Sempat memberikan memberikan trigger pemantik untuk pengetahuan peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang nilai-nilai intrinsik pada suatu cerita. Iya, cerita. Untuk itu, di sini tadi siswa mengerjakan secara mandiri, secara individu, kemudian Budi sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada peserta didik untuk memberikan gagasannya, memberikan apa yang sudah dikerjakan di depan kelas. Itu berbeda sekali. Kemudian setelah ada individu, ini diberikan lagi tugas untuk penguatan melalui kelompok. Luar biasa sekali. Harapannya dengan adanya kelompok, kolaborasi itu yang penting. Karena kolaborasi itu kedepannya memberikan nilai yang positif, karena sesuatu tidak akan dapat dikerjakan secara optimal tanpa ada kolaborasi. Jadi dilatih dari ini, kemudian mengerjakan bersama-sama, ada nonton film, ada yang mengerjakan tugas dan sebagainya, saling berbagi tugas dan diberi kesempatan lagi ke depan. Karena ketika guru berpihak murid itu ketika guru memberikan choice dan voice seperti itu. Kemudian untuk Pak Imron selaku observer sudah melaksanakan tugas dengan baik. Di awal tadi sebelum ada observasi sudah ada pra observasi dengan Bu Nini menanyakan
tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, kemudian strategi apa yang diterapkan dalam pembelajaran dan sebagainya. Kemudian tadi sudah bersama tentang observasi di kelas, Pak Imron juga sudah hadir secara mindfulness secara penuh dalam kegiatan observasi, memberikan catatan-catatan tadi, kemudian juga memberikan penguatan ketika di pasca observasi. Di pasca observasi tadi, Pak Imron telah melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan luar biasa, dengan runtut, mulai dari review pembelajaran yang dilakukan oleh ini, plusnya apa, kurangnya apa, yang itu Pak Imron telah melaksanakan tahapan coaching dengan baik, memberikan pemantik sehingga Bu ini menemukan jawaban secara mandiri dengan atas apa permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga ada disampaikan area pengembangan apa Bu yang kiranya diperkuat ke depan nanti, sudah disampaikan tadi juga. Terus adanya penguatan dari Pak Imron, memahami apa karakter peserta didik tadi ada sempat Pak Imron memberikan tanggapan tentang diferensiasi, karena pada prinsipnya Bu ini menyatakan sesuai itu beda-beda. Apalagi kalau belajar dengan hobinya, luar biasa kayak tadi sudah berjalan. Dan yang terakhir Pak Imron sudah memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan penguatan terhadap Bu Nini. Harapannya apa yang disampaikan Pak Imron dan diskusi bersama antara Bu Nini dan Pak Imron nanti ke depan menjadi penguatan atau memperkaya pemahaman bersama. Demikian dari saya, terima kasih Pak Imron, Bu Nini, sama-sama dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya Pak Mansur. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik di kelas sudah selesai, mulai dari pra observasi, kemudian dilanjutkan observasi dan akhirnya pasca observasi. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mansur, sekali lagi kepada Bu Nini Novianita SPD, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.